6 kali 3 18.000. Nah, ini panjangnya 15 kali 10 150 cm kan, kali 3.000 450. Ya gua nggak kayak gitu bang. Ntar dulu coba sini penggarisnya sini. Jadi yang gajahnya tadi Coba ya. Halo kawan-kawan Alfiata, bertemu lagi dengan saya Kak Alfian. Kealfian gak sih? Ini kan waktu dulu lagi. Kudu nggak apa-apa lah. Sekarang jam 10 lewat 13 menit. Jam 10. Tim Alfiata akan pergi ke Sumbaksel, Sumatera bagian selatan. Destinasi kota yang akan kita kunjungi adalah Palembang dan Lampung. Kemana dulu nih? Palembang mungkin ada beberapa opsi. Nanti ada rahasia yang kita akan tunjukkan kepada kalian, tempat yang belum pernah direview oleh YouTuber sebelum-sebelumnya. Oke? Oke. Saksikan terus perjalanan kita. Bentar, Jangan lupa- bentar. Apa lagi? Jadi kita pertama tuh destinasinya ke Lampung dulu apa ke? Kita ke Palembang dulu. Oh, ke Palembang dulu. Palembang dulu yang jauh, ke Lampung, baru kita pulang. Oke. Oke. Yang belum betul. tahu kita naik apa? Kita naik mobil, tidak naik pesawat. Makanya banyak keseruan yang bakal kalian lihat dan bakal kalian saksikan. Pantau terus perjalanan kita ya. Perjalanan dari Sukabumi menuju Palembang memakan waktu kurang lebih 12 jam. Semoga lancar dan selamat sampai tujuan. Alhamdulillah kita udah nyampe Pelabuhan Merak jam setengah 2 malam. Kita nyebrangnya pakai yang apa sih, ekspres yang 2 jam atau 1,5 jam nyampe itu. Soalnya kan kalau kita pakai yang ekonomi itu agak lama ya. Soalnya pengalaman aku juga bisa sampai 3 jam lebih lah. Ya, berhubung kita juga liburan ini berbarengan dengan kerjaannya Bang Alpi ya. Jadi sekarang liburan kita itu with atau fit di Staker Kota Sukabumi lagi. Ya mudah-mudahan aja lancar deh ya. Berhubung lama nggak maju-maju, sekarang waktunya kita ngopi dulu. Mau beli kopi apa nih ya? Tapi yang ada aja kita nikmati. Yang ada aja kan. Tapi percaya nggak percaya, jangan samakan harga kopi di warkop sama di kapal feri. Nggak percaya, nih kita tanya langsung abangnya harganya. Nggak perlu nanya-nanya deh, ini ada listnya. Kan, kopi 10.000 guys. Aqua besar 20.000. Aqua tanggung. Nggak pernah jadi emang ada aqua Nggak, tanggung. dengerin. Tapi daripada kita harus turun dan lompat ke air laut dulu terus kita berenang ke darat, ini paling worth it. Cuman 2 kali lipat. Jadi Sekarang 10.000 kebayang kalau waktu kalian, ya daripada kalian harus turun dulu kan, harus berenang dulu, harus nyebrang lagi kan. Jadi kalau misalnya kalian bilang kok mahal sih bang, ya udah kalau nggak mau mahal silahkan terjun dulu beli ya. Oke, jadi ya sendiri ya harganya ya. Jadi buat teman-teman yang belum pernah punya pengalaman naik kapal feri jangan kaget. Oke, kalau bisa sih ya dipersiapin lah. Ya kalau nggak bawa termos sendiri gitu kan ya. Kalau nggak mau bawa ram gitu, kalau nggak mau ngeluarin kos lebih. Ya. Nah tapi kalau misalnya kalian mau makan berat juga bisa nih. Cuman ini kayaknya udah mau habis deh. Jadi ada semi-semi warteg gitu, bisa makan nasi pakai bihun, telur balado, ini kayaknya telur dadar sama orek tempe. Masih banyak lagi sih, cuman karena ini udah malam jadi udah habis. Jadi
Jangan khawatir buat teman-teman. 25.000 udah dapat nasi uduk kelezat. Oh, jadi ini nasi uduk bukan warteg, salah. Pilihannya banyak sih ya. Kalian bisa beli pop mie, di sini juga ada nasi uduk, kadang-kadang juga ada wartegnya. Cuman bergantung dapat kapalnya yang kayak gimana. Ya, itu berdasarkan pengalaman aku ya bolak-balik ke Lampung tuh. Jadi gimana hoki pokoknya dapat di kapalnya. Nah, ini kopi Good Day. Mau Good Day, mau apa aja itu susu jahe ya. Semua 10.000. Nah, lagi makan mie dulu, bisa energinya. Berapa mie? 25 daripada turun lah. 25. Jadi satu porsi 25. Balik lagi ya. Kalau Daripada turun lah, lebih baik kita beli yang ada daripada menjadilah. jadi kalau misalkan kalian bilang ini mahal, ya kita mah nggak akan komen apa-apa, cukup silakan terjun ke laut aja. They said I'd never make it, just a dreamer in the dark. Laughed behind my back while I was fighting for a spark. I built my world on fire, turned the ashes into gold. Now I'm standing taller and I'm never letting go. Alhamdulillah sekarang 3:30 kita udah nyampe di Lampung, Pelabuhan Bakauheni. Sekarang tujuan kita mau langsung ke Palembang. Semoga lancar sesuai dengan harapan, gak ada kendala apapun. Tonton terus kita. I will shine through the storm, through the fight. I won't break, I won't fade. Watch me light up the sky. They can doubt, they can lie, but I'll prove them wrong tonight. I will rise, I will shine. This is my time. They tried to pull me under, said I'd never touch the stars, but I kept climbing higher. I was made to beat the odds. I've been bruised, I've been burned, but I never lost my way. Now I'm standing on the edge, and I'm ready for the stage. Every Sekarang 5:30 kita lagi istirahat dulu di rest area 163. Mau sholat subuh dulu, takutnya telat sama sedikit ngantuk gitu. Jadi sekarang kita mau istirahat dulu, sarapan dulu kayaknya di sini ya. Kalau nemu, kalau enggak ya kita lanjut. Yang pasti kita mau ngopi dulu aja, istirahat sebentar. Oke. Baru beres sholat, sekarang kita lagi milih-milih tempat ngopi dulu. Cuman sepi di sini ya, sama apa ya, pedaknya pada tidur. Tuh, pada tidur ya, nggak enak banguninnya tuh. Pada tidur, sepi juga tuh. Nah, masih bingung nggak tahu mau ngopi di mana, apa mau di Indomaret aja. Bingung juga, nggak banyak pilihan di sini di rest area kilometer 163 ini. Jadi ya kita rundungin dulu lah mau kayak gimana ya. Nggak jadi ngopi, nggak ada yang menarik guys. Jadi kita cuma beli minuman doang. Sekarang mau langsung lanjut perjalanan. Kalau di map sih masih jauh ya, sekitar 200 kilometeran.
Udah nyampe Palembang. Tadi sekitar jam berapa tadinya ya nyampe? Hah? Nyampe kayak jam berapa kira-kira? Kita masuk kota Palembang kurang lebih tadi jam 8.15. 8.15. Jam 8.30, sorry. 8.30. 8.30. Nah, berarti Google Map kali ini nggak salah. Mbah Google nggak Iya. menyesatkan sekarang Kurang ya. lebih diperkirakan dari kota Sukabumi untuk sampai di kota Palembang 10 jam. 10 jam. Oke. Sesuai berarti. Oke, Sekarang sekarang nggak sesuai, jalannya nggak dikasih tahu di Google. kenapa Kalau tuh? jalan tol lintas Sumatera itu memang Bagus banget. bagus banget buat kaum penyuka tantangan. Kalau bagi kita sih, ya mungkin pertama sebelum kita memulai pekerjaan, ucaplah Bismillah. Bismillah dulu. Dan Bismillah itu biasa dimulai dengan mengisi perut. Identiknya ya. Iya. Isi perut. Oke. Jadi sarapannya Karena walaupun kita bisa bekerja, tapi itu belum tentu bisa maksimal. Dikarenakan perut masih kosong. tapi di sela-sela kesibukan kerja ini masih ada buat berkelananya kan? Harus. Wajib lah ya. Ya, karena tanpa berkelana kita hidup akan sia-sia. Sia-sia. Buat istri saya maaf ya. Ini kalau bisa jangan dimasukin ke ini deh. Hear me out, I'm screaming inside. Through this darkness, I need a guide. I'm holding on, though I'm torn apart. Don't let me drown in my fragile. Sekarang kita mau sarapan dulu sebelum melanjutkan aktivitas. Kalau destinasi yang bakal kita tuju sekarang itu masih belum jelas ya, belum ditentuin kemana-kemananya. Baru gambaran aja mau makan di A, B, C itu. Ya, jadi sekarang kita makan dulu, kita makan di Hot Ways ya. Sarapan mah nyari yang aman dulu aja. Oke. Nanti makan siang atau makan malamnya baru kita cari referensi buat kawan-kawan Alpieta. Dan ternyata masih briefing dulu karyawannya. Jadi bukanya jam 10. Jadi ya mau nggak mau kita nunggu dulu aja. Dan kalau kita lihat di IG-nya sih Hotway cabang Pelaju Palembang ini baru buka. Grand opening hari ini. Apa? Grand openingnya hari ini. Oh, jadi grand openingnya hari ini. Baru grand opening. Baru. Jadi kebetulan banget gitu ya. Ini lokasinya pas banget di depan Universitas BD Bina Dharma. Pas banget depan-depanan nih. Jadi buat kawan-kawan yang mau nyobain Hotway, kebetulan baru grand opening hari ini. Ada promo dari tanggal 11 sampai 13. Ada promo katanya dari tanggal 11. Aja IG-nya. Buka aja IG-nya ya, ntar kita cantumin aja IG-nya. Sekarang tuh tanggal 11 ya. Jadi kalau misalnya kalian kapan pun ngeliat ini dan udah kadaluarsa promonya, jangan salahkan kami ya. Don't let me drown in my fragile heart. I'm not asking for the world to change, just for someone to help rearrange the chaos that's clouding my view. I just need someone to pull me through. Oke, ini makanannya udah dateng. Kita mesen yang apa ini ya? Happy Deals. Yang dada ya. 34.000. Oke deh. Ini yang level 3. Pedes banget. Buat ayamnya sendiri gede ya. Tebal juga. Tebal. Nyerep sama ini nih. Ini buat tambahnya. Wah, enak sih. Benar, nggak bisa ngomong apa-apa. Pedas sih. Padahal ini cuma level 3. Gimana makanannya? Lada ya, pedas ya. Cuma level 3 pada. Ini maksudnya ngeledek ini.
Masih aman tapi ya. Aman terus. Aman terus. Kalau saus kejunya? Well. Kalau dari ayamnya sendiri, dari aku ya 1 sampai 10 8,5. Kenapa? Karena aku pribadi ya kurang suka pedas yang dari oil gitu, minyak gitu. Karena bener-bener pedas banget. Tapi kalau ini mah tuh santai. Gak ada namanya bibir gerak. Gak ada. Sekarang nih ya, tuh asik nikmatnya tuh kentang. Ayamnya udah habis tuh. Mubazir, apa masih kurang? Makan pagi masa kita harus makan banyak-banyak. Oh iya. Sekarang baru beres makan, udah ganti baju, udah bersih-bersih juga. Sekarang kita mau langsung lanjut perjalanan. Perihal mau kemana ya, lihat nanti aja ya. Jadi ikutin terus perjalanan tim Alvieta dalam menjelajahi perjalanan di Palembang atau di Pulau Sumatera ini. Oke? Baru selesai sholat zuhur. Tadi kita lanjutin perjalanan muter-muter dulu dan ada beberapa kepentingan dulu, keperluan dulu. Jadinya kita nggak sempet tag dulu nih. Sekarang kita mau langsung lanjut dulu ke hotel, check-in dulu karena kebetulan sekarang jam 12 juga kan udah bisa check-in ya. Nah, udah beres itu baru kita pikirin mau kemana-kemananya. Kalau rencananya sih kita pengen istirahat dulu, baru nanti lanjut malam kita mau ke Ampera. Ya ciri khas Palembang apa sih? Ya pasti pengen banget kan namanya ke Jembatan Ampera buat ngopi nyantai sambil nikmati pemandangan di sana. Itu tuh museum tuh. Museum Kota Sultan Mahmud Bener kan dia berartinya? Sultan Mahmud Badruddin. Langsung? Berapa? Berhubung check-innya jam 2, jadi kita memutuskan buat mampir dulu ke salah satu museum Kota Sultan Mahmud Badarudin. Ya, kalau salah nyebutnya gitu ya. Badarudini. Dikabarkan kembaran. Orang ciri-cirinya mah tunggu kiri, tunggu kurus. Ya Badarudin 2. Pokoknya. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan di samping kanan ini apa? Ya, itu adalah Jembatan Ampera. Jadi di dekat sini tuh ada ya parkiran dan berseberangan sama museum. Jadi let's go, kita langsung aja jelajahi sambil nunggu biar bisa check-in di hotel. Sekarang kita jelajahi dari Museum Sultan Mahmud Badarudin 2. Nah, ini untuk museumnya. Oke, di depannya udah ada patung apa ini? Kita lihat dulu, ada arca Ganesha sama arca singa tuh. Baru masuk aja udah disambut ya sama patung yang memiliki maknanya tersendiri ya. Oh, ini dikelola sama Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Dan di sini juga kalian bisa beli cemilan-cemilan ya. Ada donat, ada pempek. Dan ini gambaran museumnya dari luarnya kayak gini. Tapi ini kayaknya belum buka ya? Apa udah ya? Oh, udah. Kita masuknya lewat bawah ternyata. Oke, sekarang let's go kita jelajahin. Kita lihat dulu
ini. Nah, selamat datang. Museum ini juga sebagai pusat pembelajaran, kreativitas, kolaborasi, dan merefleksikan semangat, dinamika, serta kekayaan sejarah-sejarah budaya kota Palembang. Oke, jadi kita belajar sekalian liburan juga, liburan edukasi ini judulnya. Oke. Nah, cuman kita syarat buat masuk ke sini harus lepas alas kaki dulu ya, tuh rak sepatu. Jadi kita simpen dulu, baru let's go, kita masuk. Oke, jadi ini apa bisa dibilang kayak sejarahnya ya dari kota Palembang itu sendiri. Nah, ini untuk harganya, wah murah banget ya, 5.000 untuk turis 20.000. Di sini ada nih mata uang komoditas dagang asing. Oh, berawal dari sini ya. Itu contoh poin-poinnya. Nah, di sini cocok banget sih kalau mau ajak keluarga atau wisata. Sekolah bisa nih ke sini. Kalian yang pengen apa sih namanya? Pacaran ala-ala di museum, di sini juga bisa nih. Oh, ada dua opsi ya. Di sini ada Kesultanan Palembangnya, Kerajaan Islam Palembangnya. Sekarang kita coba dulu ya Kerajaan Islamnya dulu. Meriam kerajaannya. Oh, ini terawat dengan rapi ya. Di orang-orang Togawa. Oce. Ini juga nggak tahu nih, tiba-tiba kita mengarah ke museum. Nah, sekarang kita lanjut ke Kesultanan Palembang Darussalam. Ada ini tour guide kita ya, silakan Pak di tour guide. Di tour guide-nya gimana Pak? Sini ada lukisan keraton ya. Masya Allah. Sejarah muasal Masjid Agung Palembang. Ini denah dulunya ya mungkin ya gambarnya. Market, bukan denah. Apa? Market. Oh, jadi kalau Market itu marketin. Market. Sketsa lah bisa dibilang. Ini Masjid Agung berdiri pada tahun pemakainya udah lama juga ya. Materai Kesultanan Palembang. Masya Allah. Kita ke bagian sininya ada sistem perekonomian. Oh, ini uang kesultanan ya. Yang kemarin, yang tadi tuh keuangan yang bangsa asing. Nah, sekarang kita lanjut ke tangga kedua, lantai 2-nya. Oh, jadi ada 2 lantai ya. Buat teman-teman sih wajib banget kesini ya, biar kalian itu menambah wawasan, nggak melulu soal tren-tren TikTok gitu. Busana perlengkapan pengantin sunat. Oh, ini tradisionalnya ya. Masya Allah. Dan pelekatnya semua ya. Ini penanda beranjak dewasa. Oh, arak-arakan. Oh, jadi ini prosesnya ya. Kita dari sini dulu nih. Nah, suatu Wong itu orang, suku bangsa atau puak yang asalnya bermukim di Palembang. Wong Palembang. Oke. Daur hidup orang Palembang. Ini secara budayanya terdahulu ya. Dari alam rahim menuju dunia.
Lalu kelahiran yang istimewa. Dengan adat istiadatnya. Lalu setelah itu upacara pemberian nama. Di usia 7 tahun ya baru dikasih nama. Upacara akikah, berarti diperpadukan antara budaya dan keagamaan ya. Baru di sini hitanan yang tadi kita bahas ya. Oke, nyambung ya. Proses pernikahan syarat makna. Wah, ini butuh waktu banyak banget sih. Ini apa ya? Oh, ini mungkin ini ya. Oh, ini yang dimaksud ya. Syarat pernikahan tuh ini contohnya ya. Barang-barangnya. Oh, iya. Nah, ini bagian apa nih? Perlengkapan upacara munggah. Pangkeng pengantin. Kamar pengantin. Oh, ini ada barang-barang yang wajib ada ya. Oke. Ini pakaian adat pernikahannya, pelaminan. Kita lanjut kain semanggi, kain khas Palembang. Oh, enakan ya. Enakan katanya guys. Ini meja dan kursi peninggalan dari masa kolonial Belanda abad 20. Ya. Jadi ini bangku yang dulu digunakan oleh kolonial Belanda ketika mereka berkumpul. Dan ini merupakan rumah tradisional orang Palembang. Rumah panggung ya. Oke, udah dulu ya. Karena udah mentok juga kan, nggak ada lagi yang bisa kita liput. Jadi buat teman-teman, kalau kalian liburan ke Palembang bisa nih mampir ke sini ke Museum Badarudin II. Beliau merupakan pahlawan yang sering kalian lihat gambarnya di uang 10.000. Banyak banget deh wawasan, pengetahuan yang kalian dapat di sini. Sekarang kita mau langsung lanjut ke hotel karena nanti malam kita mau menjelajahi ikoniknya kota Palembang, yaitu Jembatan Ampera. Kita mau nyantai di sana. Mudah-mudahan ketemu tempat yang bisa jadi referensi buat kalian. Sekarang kita langsung ke hotel. Kita istirahat dulu sebentar, baru kita lanjut penjelajahan. Oke, akhirnya kita udah sampai di Zuri, Hotel Zuri. Lagi check-in dulu. Sekarang kita nunggu. Halo. Hai. Keren juga hotelnya ya, nyatu sama hotel. Sama mall. Dia nggak makan loh. Kalau mau nyatu itu kan makan. Artinya naon apa? Ya anggap omongan selewat aja lah. Oke, sekarang kita lagi nyantai dulu, nunggu proses check-in dulu. Pengen istirahat dulu karena kalian bisa lihat sendiri kan kita berangkat jam 10 malam. Paginya nyampe jam berapa, langsung kemana. Susah banget, gak ada jeda buat tidur, bener-bener tidur gitu. Ini kantong mata udah hitam gitu kan, kegantengan sudah berkurang gitu. Kita tunggu dulu, nanti kita review sekilas aja kamarnya. Cuman yang pasti Hotel Zuri ini di tengah kota sama nyatu sama mall. Jadi buat kalian yang bosen misalkan nih di kamar pengen nonton dulu atau pengen jalan-jalan di mall bisa. Ini rekomendasi. Oke, sekarang kita udah nyampe nih di kamarnya. Alhamdulillah. Kita yang 2 kasur. Pemandangannya ini loh yang jadi juaranya banget. Kenapa? Karena pemandangannya ada itu
Kurang jelas? Itu. Nah, pemandangannya adalah ikonik Kota Palembang. Keren gak sih? Bener-bener ini kalau malam city like banget gak sih? Kita beruntung banget dapat kamar di sini. Nah, ini fasilitasnya ya, kita langsung bahas fasilitasnya aja. Kita dapat Aqua 2, ya biasalah kopi, ini nambah lagi ya. Nih ada harga-harganya juga tuh. Snack berapa? Nah, pop mie mana pop mie? Nah, untuk pop mie-nya harganya 12.000 ya. Jadi kalau kalian buka ini sama dengan 12.000. Ada paket laundry-nya, ini buat kita bawa sendiri ya. Nah, Smart TV. Nah, buat kalian nanya misalkan di mana apa sih tempat penyimpanan lemarinya, ada di sini nih, tersembunyi itu, kita udah nyimpan barang ya. Di balik kaca ini pokoknya. Di balik kaca ini itu lemarinya. Ya kurang lebih kayak gitu deh. Nggak banyak bedanya gitu sama hotel-hotel sebelumnya. Nah, untuk kamar mandinya wah bersih sih. Ini yang paling suka, kamar mandinya bersih. Dapat ya fasilitasnya sama sih. Itu siapa lagi yang pencet? Ada hair dryer juga. Kan kalian mau hair dryer bisa. Nah, ya itu shower, nggak ada bathtubnya tapi ya jangan berharap apa-apa. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Dapat 2 handuk. Intinya dari kamar ini tuh nilai jual paling utamanya itu adalah view-nya. Yang kedua adalah mall, karena bernyatu sama mall ya. Kalau kalian kesini jadi banyak opsi lah. Kalian mau misalkan ke Jembatan Ampera, nggak begitu jauh juga kan, kelihatan dari sini. Mau ke mall deket juga, samping-sampingnya satu gedung gitu. Jadi Hotel Zuri masuk ke referensi buat kawan-kawan Alvieta yang mau liburan ke Palembang. Oh iya, kita juga mau spill sedikit harga minuman di lantai 25 ini ya, di barnya. Buat minuman kayak americano, kopi-kopian gitu ya, rate-nya mulai dari 40 sampai 50-an. Startingnya ya. Harganya segitulah, 40 sampai 50 ribu lah. Ya, lumayan lah, standar lah ya buat harga hotel gitu. Dan buat minuman beralkoholnya 21 plus ya, pastinya. Itu 650 ribu paketnya ada. Dapat 2 wine gitu. Cuma balik lagi ya, tetap jaga kesehatan, harus sayang sama diri sendiri. Oke, ini cuma sekedar informasi aja. Oke, udah beres istirahatnya sesuai dengan janji kita. Sekarang kita mau jalan-jalan, mencari makanan, mencari kuliner yang cocok buat jadi referensi buat kawan-kawan Alvieta. Ya, semoga aja ketemu untuk perut. Cocok buat perut tuh katanya. Ya, tadi berhubung apa sih dadar-beradarnya tadi penuh banget sampai waiting list kayaknya kelihatannya. Jadi kita memutuskan buat langsung aja buat makan pempek, dan kebetulan banget nih kita nemu salah satu jalan yang isinya tuh semua apa ya, yang jualin pempek pokoknya. Di sini kayak gudangnya pempek nih, kalian lihat sendiri ya. Di depan aja kita langsung disambut sama tulisan kayak gini. Selamat datang di Sentra Kampung Pempek. Tuh. Pintu masuknya aja udah dipenuhin sama yang jualan pempek sama kerupuk kulit, kemplang juga tuh. Wah, ini bener-bener gudangnya sih. Nah, kalau misalkan kita lihat ya tadi ya kita udah nyari referensi, katanya pempek lala sama pempek Edi di sini yang enak.
awal masuknya kita langsung disambut tuh. Pempek 26 Edi ini katanya terkenal nih di TikTok juga hits. Bingung banget kita di sini mau nentuin yang mana tuh. Ada pempek Raihan, Ilir, di sini ada pempek Lala, pempek Ida. Wah, ini nggak salah sih disebut gudangnya pempek karena bener-bener banyak banget pilihan di sini. Ini masih bingung tuh mau makan pempek mana karena banyak banget. Sekarang kita rundingin dulu deh mau makan di mana, nanti kita tentuin dan kita review pastinya soal harga dan rasanya. Nah, akhirnya kita memutuskan buat makan di Pempek Edi 26. Pusatnya oleh-oleh. Jadi kalian bisa makan di sini atau buat di jadiin oleh-oleh juga bisa tuh. Bang juga tuh. Lagi nge-packing buat jadi oleh-oleh. Sekarang kita cari tempat duduk dulu. Di pempek di 26 ini juga nih ada oleh-oleh nih, kerupuk ikan, macam-macam sih. Ada kerupuk ikan, ada yang mentahan atau udah digoreng, olahan ikan. Nah ini nih menu utama kita. Ini pempek dari Edi 26, banyak banget variannya. Tapi kita nggak tahu nih nama-namanya apa aja nih. Banyak juga bang ya jenisnya ya. Kalau ya berapa jenis? 5 jenis. Kalau favoritnya apa? 5, 6, 7 jadi berapa ini? Juga. Apa ya? Ada yang bilang kapal selam. Mana kapalnya ini? Ada lenjer, ini apa? Mie gitu. Kita tanya abangnya aja deh. Karena berhubung rame ya, jadi kita nggak bisa nanya-nanya dulu. Cuman yang pasti ini rame banget, udah terkenal sih. Kalian juga bisa ngecek di sosial media, di TikTok, di IG. Pempek di 26 ini jadi rekomendasi banyak banget yang udah nge-review. Jadi sekarang kita buktiin rasanya. Kalau di sini ada berapa jenis bang pempeknya? 5 jenis. Oh ya. Kalau misalkan kita pengen jadi oleh-oleh nih, itu bertahan berapa lama tuh? Tahannya 3 hari. 3 hari, nggak di luar kulkas itu? Di jalan? Di luar kulkas. Kalau dikasih freezer lebih lama deh. Lebih lama lagi? Oke. Ya. Ini tuh apa aja sih bang? Jelasin sih bang, satu-satu. Ini tuh apa gitu? Ini tahu. Ini? Yang bulatnya adaan. Oh, Yang kuning ini kulit. kulit? Ya, ini telur, ini lenjer. Oke. Ini porsi ya. Yang lenggang lah. Ini langgang ya? Makasih bang. Wih, makan apa itu, ah? Pempek apa itu? Lenggang apa sih itu tuh? Ini lenggang. Lenggang apa tuh? Jadi Kayak senam aja tuh lenggang. poco-poco. Oh, poco-poco. Jadi ini pempek campur telur. Telur. Oke. Rasanya kalau kita datang ke Palembang nggak makan pempek nggak afdol. Kurang abdol ya? Ini yang pakai kuah merah. Ini yang pedasnya ya? Lebih ke gurih sih. Ke gurih. Ya. Ini abangnya yang takaran pedasnya udah beda atau emang gurih ini? Mungkin udah beda. Udah beda ya. Nah, kalau yang lenggang ini berapa nih? 1 sampai 10. 9. Kenapa? Kurang banyak pasti jawabannya. 8,5. 8,5. 5-nya kemana ini? 0,5-nya kurang kerasa Apanya? ikannya. Ikannya kurang kerasa. Aduh. Yang lain udah coba, Bang? Udah. Yang kuning itu, Bang. Mantep itu. Ya. Kalau dari kami itu mantep itu. Boleh itu ya. Ini mau di-review? Oke, udah habis katanya. No katanya. Nanti takut suaminya marah, guys, katanya. Nah, ini Bang Pais kita ya, lagi nge-review ini food blogger sejati dari Sukabumi, guys. Di-rate aja 1 sampai 10 berapa? Bang, nungguin, Bang. 8. Kenapa? 1,5-nya kemana itu? Kurang panas. Aduh. Berarti ini minusnya cuma 1, kurang panas saja. Sama oh iya, 1 lagi kurang banyak. Udah itu.
Ya tapi kesimpulannya pempek Edi 26 ini rekomendasi buat kalian ya. Jadi kalian wajib coba kesini, wajib. Nah, sekarang kita coba yang kuah merah. Buat kalian yang mau coba kuah merah, kalau nggak suka pedas mending jangan. Nggak rekomendasi. Tapi yang direkomendasikan itu Es kacang merahnya. sama-sama merah. Tapi ini Benar. Sekarang kita gantian ya. Ini dari point of view Bang Alfi yang bakal nge-review. oke. Sekarang kita coba es kacang merah. Ini mau? Enggak, makasih. Si kacang merahnya bukan kayak kacang merah dari tanah. Dari langit turun gitu. Nah, ini mah kayak kacang merah yang ambai-ambai. Ini Buat kalian yang tadi kepedesan karena kuah merah ini, penawarnya kalian wajib memesan es kacang merah ini. Kenah, heuy. Sumpah aing mah teu bohong. Lamun maneh manggihan es kacang merah di Sukabumi, di Bandung, eleh ku di Palembang mah asli. Bener teh? Bener teh? Bener teh? Bener. Ya. Teu dipaksa karena eta saya lain ya kan. Memang ieu ngeunah gitu kan. Kan? Lamun anu teu beuki rada ada harus koski haram jana. sumpah Cili oil goblok ya mah. kosam yang tiba-tiba cilik oil. Kamu jawab berita? Nggak tahu, nyobain weh dari Jepsen semuanya gitu nyobain. Bisa kan cewek-cewek mah suka pedas. Nah gitu, sebelah aja kamu pedas kan? Dah, saya juga nyerah. Saya mau melanjutin ini aja. Bang Alfi yang menyarankan saya makan kuah merah, akhirnya pun dilangi itu pedas. Jadi buat kalian terutama orang Sunda kayaknya banyak kurang suka pedas yang bener-bener pedas gitu ya. Udah cari aman aja gitu. Atau misalkan kalian pengen uji nyali gitu kayak Tamboikun tuh boleh datang ke sininya cobain kuah merahnya. Keren sih kalau kalian bisa habis sendiri ya. Kalau Tan Boykun pasti habis. Siapa tahu kan nyerah juga. Oke, sekarang kita tunggu PP-nya turun dulu kayaknya. Dan ngabisin dulu ini PR. Masih banyak ini ya. Masih banyak. Tonton terus karena kita bakal melanjutkan perjalanan menjelajah Palembang. Selanjutnya kemana nih? Nggak tahu. Gue nggak tahu lah. Ya intinya tuh Ya intinya kita belum tidur. dan Istirahat tadi cuman maram-maram sedikit. memaksakan perjalanan demi kalian. Jadi kalau kalian belum subscribe, belum like, parah sih. Kalian nggak kasihan ke Bang Alfi ya? Ke kita maksudnya. Oke, kalau selanjutnya mau kemana tonton dulu aja. Yang pasti kita bakal berusaha mencari tempat yang bisa jadi referensi buat kawan-kawan Alfiata. Dan tentunya semoga yang menonton diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Ya, amin kan. Apa yang dicita-citakan segera terwujud. Amin. Dan yang pasti bisa datang ke Palembang nyobain pempek. Dan yang pasti di sehat 26. dulu, sehat. Oh, sehat dulu. Sehat walafiat dan gak mabuk laut untuk kalian bisa sampai ke Palembang ini. Bener sih. Bener banget. Oke. Jadi tonton terus. Sekarang kita lanjut ke perjalanan berikutnya. Oh iya, soal harganya nanti dari sini kita spill ya harga-harganya. Totalnya berapa? Kalau menunya kan tadi udah ya. Sekarang kita spill soal harga total. Totalnya jadi 135.000 ya? Iya. Ya, kasih ya Mbak. Totalnya 135.000. Murah nggak sih sebanyak itu? Oke, sekarang kita sampai nggak habis ya. Oke, sekarang kita lanjut berburu kuliner atau keunikan di kota Palembang di malam hari.
Semoga aja ketemu. Kalau misalkan nggak ada, kita akan langsung pulang aja. Tapi yang pasti Alfea berjalan sesuai takdir. Oke, sekarang setelah berunding panjang, akhirnya sesuai dengan planning tadi sore. Sekarang kita mau jalan-jalan ke ikoniknya kota Palembang, yaitu Jembatan Ampera. Keren banget gak sih, gitu kan? Nah, kita akan nyantai dulu aja di sini ya. Berhubung di sini juga ada yang jualan kopi, angkringan gitu, jadi kita nyantai dulu di sini deh. Banyak sebenarnya pilihan, kita bisa naik kapal ya, muter sungai apa sih ini tuh? Musi gitu kan. Cuma kita belum nemu apa ya, agen yang tepat gitu kan, karena aku ketipu apa gimana, cari aman sama waktunya juga yang pas-pasan. Jadi kita mencari yang sederhana, simpel aja. Jadi sekarang kita nikmatin dulu di sini. Yang pasti ini kelihatan banget view Jembatan Amperanya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau ke Palembang, kalian bisa nyantai juga nih di alun-alun sini. Ini referensi buat kalian. Beres makan pempek, langsung Jembatan Ampera. Nah, sekarang kita jalan-jalan dulu aja di alun-alunnya nih. Nggak tahu ya nama alun-alunnya apa ini. Cuma di sini harus ada air mancur sih. Cuman nggak hidup ya. Kita nggak beruntung. Sekarang kita nikmatin aja deh pemandangan dari Jembatan Ampera, ikoniknya Palembang di malam hari. Banyak kan yang jualan tuh, banyak juga yang nongkrong-nongkrong di sini. Ya, kita nikmati. Sungai Musi. Oh, di sini juga banyak ternyata ya. Naik kapal-kapal gini, cuman kita nggak tahu ya harganya berapa. Karena kalau kita lihat di TikTok itu harganya nggak tentu. Ada yang bilang 5.000 lah, ada yang 25.000, 20.000, nggak tentu. Bahkan ada yang bilang jangan mau di komentarnya. Gue juga ketipu, banyak banget lah yang bilang komentar positif ataupun negatif. Jadi kita cari aman aja deh. Ya udah kita nongkrong aja. Yang penting bisa ngopi gitu kan, nikmatin jembatannya, pemandangannya, suasana dari kota Palembang yang feel-nya dapet di malam hari. Apalagi kan di samping Sungai Musi gitu. Wah, kota Palembang bener-bener keren sih. Oke, setelah tadi foto-foto di bawah Jembatan Ampera, sekarang kita memutuskan buat jalan langsung ya. Nih, keren demannya hakiki kan ya. Sekarang kita jalan menuju Jembatan Ampera. Bisa nggak ya? Harusnya bisa sih. Wow. Keadaan kota Palembang di malam hari. Walaupun jujur agak capek sih, karena harus jalannya muter ya. Kalian juga bisa lihat sendiri nih, kanan kiri itu dipagar, jadi kita nggak bisa sembarangan gitu. Bahkan katanya peringatan keras kalau kita berhenti di jembatan ini, bisa kena denda atau apa gitu ya. Oke. Ya sekarang kita jalan dulu aja santai. Awalnya semua berjalan dengan baik. Namun di tengah proses penatoan, satu persatu kawan dari tukang tato tersebut tuh berdatangan. Kita udah mulai curiga di situ, tapi ya kita berusaha berpikir positif aja. Namun setelah tato selesai, disinilah kita baru tahu alasan kenapa teman-temannya itu berdatangan. Kali 3 18.000, ini panjangnya 15 kali 10 150 cm kan, kali 3.000 450. Ya awal nggak kayak gitu bang. Ntar dulu coba sini penggarisnya sini. Hitung tarik lurus aja begitu, persegi begitu berapa? Ada ya? Hitung persegi ke sini langsung gituin. Persegi, tambah besar kamu. Coba gituin berapa? Setelah perdebatan yang lumayan panas, akhirnya kita berhasil nego.
yang mulanya harga dari tato tersebut 460.000 kini berkurang jadi 246.000. Setelah tragedi yang menyebalkan itu terjadi, kita memutuskan untuk kembali ke hotel. Karena mau bagaimanapun kita udah nggak mood gitu buat jalan-jalan atau singgah di tempat manapun. Nah, jadi kawan-kawan Alfiata, tadinya malam ini saya kira akan menjadi malam yang pengalaman luar biasa buat kita ya. Di Palembang ini kan Pengalaman positif. Tadinya harapan kita seperti itu. berjalan sesuai dengan ekspektasi lah gitu. Berjalan sesuai ekspektasi, kita punya experience yang luar biasa. Tapi pada nyatanya kita mendapatkan perlakuan atau hal negatif. Mungkin ini akan menjadi kontroversi bagi tuan rumah, baik itu orang Palembang ataupun Sumatera Selatan. Tapi Kita di sini alangkah juga- lebih baiknya kita melihat dari sisi sudut pandang lain atau beberapa sudut pandang ketika kita sekarang saat ini akan bercerita tentang apa yang kita alami ketika tadi kita ada di area Jembatan Ampera. Jembatan Ampera. Oke, karena pada posisi tadi itu Bang Vicky atau Saudara Vicky yang menjadi korban, maka biarlah saya yang Bergantian sekarang. yang memegang kendali, ambil alih dari sudut kamera. Silahkan Bang, ceritain apa aja nih kejadian tadi yang dialamin sampai bisa disebut ya mungkin selama abang dari 0 tahun sampai sekarang baru kali ya. Baru ini pengalaman bisa dibilang konyol tapi Asik. asik juga gitu. Ini Tapi bisa nyesal juga gitu. Tapi yang nano-nano lah ya. nano-nano banget lah pokoknya. Karena bisa dibilang disebut kebodohan juga iya, tapi disebut sebuah pembelajaran juga iya gitu. Jadi gini nih kita mulainya, tapi mau apa ya? Mau dilurusin dulu nih ya. Ini nggak ada maksud untuk menjelekkan atau menyalahkan, Menyudutkan juga. bukan ya. Ini pure experience. Ke Palembang itu Kita tujuan. tujuannya ya buat liburan gitu ya. Nah, terus aku pribadi ya ke Palembang itu bukan untuk sekali gitu, karena aku juga kuliah di Lampung. Temen juga banyak orang Palembang udah berapa kali lah kesini gitu. Dan nggak pernah ada experience kayak gini gitu. Jadi ceritanya kayak gini, kita tuh tadi kan ada lah video kan tadi sebelumnya kita ngetekan di Jembatan Ampera gimana sih situasinya, nongkrongnya kayak gimana gitu. Awalnya baik-baik aja, semua kondusif gitu. Cuman awal mula kita merasa kurang nyaman itu ketika pengamen itu datang menghampiri kita karena kita tahu pendatang gitu ya, menghampiri kita itu maksa jatuhnya. Kita udah bilang maaf gak ada, itu tetap dia maksa. Ayo dong bang, 10.000 rokoknya gitu. Kita udah berkali-kali sampai teman kita juga semua ngomong baru pergi. Itu bukan satu aja loh, berkali-kali. Sampai satu momen sebelum kita nyampe ke Jembatan Amperanya tuh ada satu pengamen yang dia minta, dia maksa minta, akhirnya dia pergi. Pas dia pergi baru berapa langkah dia buang ludah dong. Ini kita nggak bilang kalau Palembang itu jelek, enggak. Ini hanya segelintir orang aja ya. Nah, pertama Segelintir itu oknum. segelintir oknum lah. Pertama itu ya pengamen. Nah yang kedua, gue pribadi termasuk orang yang suka tato, tapi karena di agama gue nggak bisa ya namanya tato permanen, nggak apa-apa lah ya. Gue aja ya biar lebih relax gitu. Jangan Ya. aku untuk momen ini aja kali ya. Bebas. Ya gue itu suka tato gitu, tapi nggak bisa ditutup permanen itu, jadi temporer lah. Nah kebetulan di area bawah Jembatan Ampera nanti ada ya videonya, itu ada tuh jasa tato temporer. Dan gue pribadi dan Bang Alpi pun pernah waktu itu di Bali ya ada jasa kayak gitu, dan harganya
sangat masuk akal gitu, dan nggak ada namanya unsur penipuan atau memanfaatkan. Profesional. Nah, profesional lah pokoknya. Kalian bisa lihat sendiri ya videonya, kita ada cuplikannya. Walaupun mungkin nggak sebagus seperti biasa kita ngambil gambar ya. Nah itu. Nah, singkat cerita kita tuh udah pack nih, ada hasilnya, kita coba video, karena kita turun. Nah, turun, tiba-tiba gue pribadi kepikiran nih, wah pengen lagi nih. Ya ibaratnya kenang-kenang gitu kan, pulang dari Palembang ada nih gitu kan. Ya kepuasan sendiri lah gitu. Nah, oke. Akhirnya kita nanya-nanya, awal mulanya itu murah. Katanya per settingnya 3.000 katanya. Ini cuma segini mah berapa katanya. Meyakinkan pokoknya, murah banget. Dia nunjukin tatonya, karya gambar-gambarnya. Oke lah, deal. Sampai di situ juga kita ya bercanda-bercandaannya, gambar apa gitu kan. Oke. Akhirnya memutuskan buat gambar kartu remi. Dan apa sih sebenarnya detak jantung gitu. Ini contohnya ya, ini hasilnya. Oke, kita buat, udah gambarnya kurang bagus. Kayak gambar anak SD. Iya. Kayaknya lebih bagus gambar anak SD nggak sih? Iya nih, kalian bisa lihat sendiri. Nanti ada zoomnya ya. Nah. Kalian mau tahu harga yang Patok awal awal sama si abang ini? Nggak akan kita zoom ya. Kita lihatin aja orangnya nih. Itu 450.000. Kalian bayangin, tato kayak gini doang, ini nggak permanen, 450.000. Kebayang nggak sama kalian kalau kita belanja di online shop yang tato temporer? Atau yang di Bali tuh banyak kan sekarang lagi viral juga gitu, yang ada store-nya. Udah satu badan kayaknya kita, 450.000. Nah, kita sebenarnya fine aja kalau misalkan harganya itu logis ya, atau karyanya bagus banget semua apa gimana. Ini enggak, kalian bisa lihat sendiri tuh, 450.000. Awalnya kita mengira berapa sih ya, 80.000-an di bawah lah, cepet lah, di bawah 100.000 lah ya gitu kan. 450.000. Dan kalian mau tahu apa? Dia manggil teman-temannya, sampai salah satu temennya ada yang bawa senjata tajam di bagian pinggangnya ya. Kita yang sebagai pendatang gak mungkin dong melawan, membuat kerusuhan gitu. Sampai Bang Alpi sendiri membantu, kayak dia cara ngukurnya aja salah, gambarnya pokoknya kalau bisa dibilang anjing lah gitu. Sumpah ini pengalaman paling buruk selama gua main kesini ya di Palembang. 450.000 sampai akhirnya kita deal 250.000. Bayangin, tato gambar kayak gini doang. Ini temporer ya. Ini palingnya seminggu kurang juga. Ya berapa hari hilang. 250.000 dipatok 450.000 di awalnya. Di awalnya dia tuh wah bilangnya berapa ya katanya. Wah murah katanya, ini cepet juga pengerjaannya gitu. Ini bener-bener pengalaman yang apa ya, membuat kita tuh jadi apa ya, bisa dibilang experience buruk lah di Palembang ini. Padahal kita tuh udah punya kesan yang baik loh. Makan pempek bener-bener kenyangan, kalian bisa lihat sendiri. Itu murah banget, harganya enak gitu. Dan sekarang tiba-tiba diakhiri dengan kayak gini gitu. Jadi buat teman-teman nih ya, kawan-kawan Alfieta yang nanti mau main ke Palembang, lebih baik kalian pikir 2 kali deh kalau misalkan mau main ke daerah Ampera. Kalau misalkan sekedar foto-foto doang, udah foto-foto doang gitu. Nah buat kawan-kawan juga ya, selain tadi kalian harus berhati-hati sama tato-tato. Itulah pokoknya bangke banget lah pokoknya lah. Jangan mau lah pokoknya, mending kalian beli di online shop aja ya, atau kalian datang ke store-nya langsung tuh banyak kan di Bali ada tuh. Sama kalian harus hati-hati sama barang bawaan kalian. Itu ya, pertama tato hati-hati, kedua barang bawaan kalian karena banyak banget copet. Banyak banget. Kalian bisa tanya-tanya lah ke orang-orang ya gitu ya, pengalamannya kayak gimana di daerah jembatan Ampera gitu ya terutama. Itu banyak banget copet berkeliaran. Yang ketiga, hati-hati sama pengamen.
Jangan kalian pikir kayak ngasih sekali bakal beres selesai. Enggak, akan datang terus-terusan. Bahkan kalau kalian ngasih 1.000 aja bisa jadi masalah. Nah, selanjutnya kalau kalian mau makan, mau belanja apapun di daerah situ, kalian harus teliti Tanya dulu. teliti jeli, tanya dulu pokoknya sedetail mungkin. Misalnya kalian membuat tato nih, ukur dulu pokoknya berapa sentinya, gambarnya kayak gimana. Jangan asal deal aja di awal dia bilang oke harganya murah segini cepet bla 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 meyakinkan, tapi tahu-tahu endingnya kayak kita kan gimana. Bukannya kita nggak bisa ngelawan, pertama nih ya, kita tuh pendatang, niat kita baik. Yang kedua, dia tuh bawa masa. Nah kalian nih, ini video nih ya, itu cuma ada 3 orang kan. Tapi kalau kalian dilihat sekitarnya itu teman-temannya udah pada nunggu. Bahkan tukang nasi goreng di situ ya udah megang pisau kalau kalian tahu. Dan nih temannya itu nih yang pakai jaket army ya kalau nggak salah. Itu ntar kita lingkarin aja. Nah itu di pinggangnya tuh udah bawa pisau. Jaket biru. Dan Iya jaket biru lah itu, atau apapun itu. Pokoknya dia udah bawa senjata aja, udah siap-siap pokoknya di situ. Dan kita kondisinya kan ya itu cuman ya mau liburan loh, pengen nyari pengalaman menjelajah di daerah sini gitu. Dan ternyata kayak gitu. Dan kita juga waktu mencari tahu informasi soal jembatan Ampera kan banyak tuh jasa-jasa parkir. Hati-hati juga kalian, jangan main asal sembarang tempat gitu. Karena banyak kejadian kaca mobil pecah, atau enggak parkir yang harganya gak manusiawi banget, kalian gak ngasih hancur mobil kalian. Terus kapal, nah asal apa sih jasa yang nawarin ayo naik kapal jangan mau. Kalian bisa cari di TikTok, lihat komen-komennya orang yang udah pernah kejadian gitu. Kalau dari kita sendiri sih berharap ya pemerintah ikut apa andil gitu dalam menyikapi hal ini. Bila perlu tukang-tukang kayak tato calo-calo gitu tuh udah nggak adain gitu, benar-benar dikelola di situ, adain food court lah atau parkir legal yang uang itu benar-benar jelas ke pemerintah, masuk ke PAD. ya masuk ke PAD gitu. Ini kita bukan mengarang, tapi gua sendiri baca di komennya ada yang waktu itu parkir sampai 100.000 mobil, bayangin 100.000 kurang, kalau 100.000 kalau nggak salah pokoknya. Itu gara-gara dengan alasan apa ya, berjam-jam lah, tempat wisata lah katanya, sampai itu dia tuh dikerumunin banyak orang. Nah makanya buat kawan-kawan Alfeta, jadi ini experience pengalaman kita itu buat pembelajaran buat kalian ya. Kita tidak bilang bahwa warga Palembang itu buruk, enggak sama sekali, karena kita bilang toh kita juga dijamu dengan baik waktu beli apa sih pempek itu, kita dilayani dengan baik dimanapun. Cuman waktu dikesan ini aja, beberapa oknum aja ya, mungkin pengalaman yang bisa kita ambil, pembelajaran ya. Kalau misalkan kita di kesempatan berikutnya main lagi ke Palembang, mungkin kita akan menghindari di situ sih. Kalau misalkan mau foto-foto, emang pure kita foto di situ udah pergi, nggak akan lagi namanya jalan-jalan di daerah pasar malamnya itu, mungkin bisa dibilang ya, akan mau. Bahkan buat beli minuman di situ aja kayaknya kita mikir 1000 kali kayaknya. Mending di Indomaret. Mending yang jelas-jelas aja gitu, Indomaret udah. Bener-bener ini pengalaman yang buruk banget lah. Bayangin bu, tato kayak gini doang, anak SD juga lebih bagus kayaknya. 250.000 loh. Awal-awal matok 450.000. Wih, sumpah kalau misalkan seenak itu ya jadi tukang tato temporer, kayaknya nggak akan konten gitu ya, nggak akan gosok kerja ya, udah kaya. Nato gini doang mah, gue juga bisa gitu. Ya intinya kita cuma pengen sharing itu aja ya. Semoga pemerintah bisa ikut andil dan kawan-kawan yang menonton ini bisa ngambil pembelajaran ya, dan nggak akan lagi ada korban-korban selanjutnya. Ya, mungkin itu aja yang pengen kita sampaikan. Pokoknya sekali lagi, Palembang tetap memberikan kesan yang indah buat kita. PMP-nya terbaik pokoknya. Kita juga akan tetap kembali ke kota ini di lain kesempatan. Cuman yang pasti
buat oknum-oknum yang sudah melakukan hal yang tidak baik, mencoreng nama baik Kota Palembang, Jangan lakukan itu kepada orang lain. jangan pernah lakukan lagi itu terhadap orang lain. Cukup berhenti sampai di sini. Jangan lagi deh, sadar gitu. Please sadar ya, yang kalian lakukan itu nggak baik sama sekali. Kalian itu bukan ahli di bidang ini. Kalian itu hanya memanfaatkan situasi doang. Gak kebayangkan kalau misalkan yang kalian giniin itu orang-orang yang ya anggota gitu, Orang berpengaruh. orang-orang berpengaruh, ya mungkin nasibnya akan berbeda. Oke, mungkin cukup sekian ya. Bye-bye, kita lanjut ke perjalanan berikutnya besok. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat. Oh ya, sekarang jam 12:30. Bukan masalah nominal, sekali lagi ya, bukan masalah nominal. Bukan sama sekali. Tapi ini masalah kesan, pengalaman, dan juga pembelajaran. Walaupun harus berakhir menyedihkan, namun bukan berarti kita tidak akan lagi kembali ke kota ini. Palembang tetap memberikan kesan yang menyenangkan. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa kembali ke kota ini dengan cerita yang jauh lebih indah. Perjalanan berikutnya kita akan singgah di kota Bandar Lampung. Penasaran hal apa saja yang akan kita temukan? Lanjut ke part selanjutnya ya.